Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha summa kunta wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Mabadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat kembali hadir di Masjid Taqwa ini untuk melanjutkan kewajiban kita bermajelis ilmu. Materi kita lanjutkan masih tentang apa judulnya yang lalu, adab iman. Bagaimana yang lengkap? Apa judulnya? Adab iman dan makrifah. Ya Tarik, apa itu makrifah? Lutfi, makrifah. Itu perlunya. Din dari Arafah, mengetahui. Gimana itu? Din. Satu-satu gurunya jelaskan apa itu makrifah. Adi. Nah, tengok-tengok nih. Abi Rusdi. Ya Allah, Abi Rusdi. Makrifah. Biar enggak ngantuk. Pengetahuan maksudnya apa di sini? Makrifah saja atau makrifatullah di situ? Makrifah saja di judulnya. Tujuan belajar itu apa? Makrifatullah, mengenal Allah. Segala bentuk pelajaran itu supaya menuju pada manusia itu mengenal Rabb-Nya, mengenal Tuhannya. Pelajarannya IPA ya, itu kan kauniyah. Pelajarannya menghitung kauniyah. Apa ada hidup ini yang enggak dihitung-hitung? Dihitung kan? Kos sekian, gaji sekian, bangkrut. Pulang, ya kan? Kalau untung lanjut. Hidup ini untuk apa? Ya tergantung orangnya. Memilih cara pandang apa, kemudian merespon takdir itu bagaimana, ya. Takdir itu pilihan. Apalagi yang belum terjadi, Allah memberikan apa? Keleluasaan. Hidup pilihan juga. Kalau sudah milih konsekuensinya tidak bisa ditolak. Milih Islam, la ikraha fiddin, enggak dipaksa. Sudah milih Islam, konsekuensinya syahadat harus diamalkan.
Apa din? Ma'rifah din? Mengetahui. Kalau disandarkan pasti yang paling tinggi pengetahuan itu yaitu mengetahui tentang Allah. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiin, kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baca rek sampai mana tadi? Mana? Jangan dilengkah. Mana? Urut. Salah satu itu mana itu? Begitu pula orang yang bertauhid apa? Ya, stop. Tuh. Tidak bisa dipisahkan iman dan tauhid, adab, tidak ada guna-gunanya. Jadi orang apa nih? Wong apik, dermawan dia, sosial dia. Apa sebutannya lagi? Tapi dia musyrik, seluruh amalnya percuma. Dia tidak beribadah kepada Allah, percuma. Kebalikannya di sini bagus tauhidnya, berisdo, wih mantap pokoknya. Muamalah dengan Allah top. Apa namanya? Hablum minallah. Tapi dengan manusia selalu berbuat zalim. Yang paling umum gimana itu? Juga orang munafik. Yang paling umum gimana? Nah, kalau berjanji, idza hadasa kadzaba, kalau berjanji apa? Coba lengkap. Kalau berjanji mengingkari. Kalau diberi amanah, wa idza tumina khana, ya. Nah, itu paling umum. 3 itu paling sering dari manusia kena itu. Kalau ngomong bohong, ya. Hadasa kadzaba. Kalau janji apa? Wa idza wa'ada akhlafa, menyelisihi janji. Kalau diberi amanat itu, guru ya guru, santri, kamu diberi amanat siapa antum? Beri amanat siapa? Orang tua apa amanatnya? Menuntut ilmu, mengikuti aturan pondok, wajib. Ya diserahkan sama orang tuamu kepada pondok ini, kepada pengasuh ini untuk dididik. Dan orang tuamu sebelumnya meminta diterima. Paham dong? Ada surat permohonan diterima di sekolah ini dan mengikuti tata tertib. Umi Kapa penjamin mutu Mbak Ayu, Abi tidak pernah ngemis nyari mahasiswa, nyari santri. Biasa aja. Enggak memohon-mohon dari sekolah di sini, enggak. Orang tuamu mengisi permohonan supaya diterima. Paham antum? Antum dapat amanah dari siapa? Orang tua. Masuk pondok, mengikuti peraturan itu sudah perjanjian orang tuamu kepada pengasuh, dan antum yang harus menerjemahkan, membuktikan itu. Ya, tidak ada cerita-ceritanya apa? Melanggar aturan.
Antum sudah berjanji, Brisdo, kita ini biasa aja, antum yang baru. Mau runtuh bumi ini dakwah tetap jalan, nggak ada urusannya dengan santri siapapun, biasa aja. Loh, iya. Mau tinggal satu, yang penting itu dihitung pahala berdakwah. Kan udah sering disampaikan, status waktu kita diisi apa dalam pandangan Allah. Pejuang, selesai. Mencari atabris apa? Untuk apa nilai, untuk apa duit? Ridho Allah sudah cukup. Bagus kalau itu bisa diwujudkan. Kalau Allah sudah ridho, seluruh kehidupan ini menjadi barokah. Itu aja. Allah ridho antum jadi pegawai di perusahaan atau lebih ridho kalau menjadi guru, dididik orang-orang ini supaya mengenal Allah. Yang memang pada asalnya mau belok-belok itu. Bisa jadi turunannya, bisa jadi lingkungannya, mau belok-belok dia mau jauh dari agama. Antum rayu-rayu tuh. Antum atur supaya sholat tahajud, antum atur supaya disiplin. Akhirnya jadi baik. Ya terserah antum dari mana. Berapapun gajinya di yayasan manapun tidak ada sebanding-bandingnya dengan keridhaan Allah. Antum minta surga, ngapain? Ridha Allah. Allah punya semuanya. Mahabbatullah tanya bersih. Mahabbatullah itu bagaimana? Usul sampai kepada Allah sehingga hidup ini bernilai. Makna-makna hidup ini perlu digali. Kalau orang hidupnya yang memburu dunia, nggak ketemu dunia itu sengsara ya. Nggak akan apa? Nggak ada bahagia-bahagianya. Liru. Saya menarik. Jadi orang harus gimana? Puncaknya beragama, berakhlak mulia. Paling umum orang jadi orang munafik. Padahal munafik itu ancamannya apa tadi? Innal munafiqina fi darkil asfari minan nar. Orang munafik itu tempatnya nanti di neraka yang paling dasar, yang keraknya. Belum lagi kalau dirinci karakter-karakter orang jahiliyah, karakter-karakter orang fasik, lebih banyak lagi tuh. Pendosa-pendosa itu modelnya seperti apa hidupnya? Itu tadi baru dari munafik. Kita hubungkan akhlak mulia tadi tentu tidak bertentangan dengan atau tidak menjadi orang munafik, tidak menjadi orang fasik, tidak menjadi orang zalim dalam hidupnya, baru dia bisa berstatus sebagai orang yang beradab atau berakhlak mulia. Ya, serap ya? Susah kan? Susah. Siapa yang pernah bohongin Nabi? Bahkan bersumpah. Itu nanti kalau lulus nggak segera mengakui, khawatir Nabi cash. Kalau nggak cash ditunda 40 tahun. Tunggu itu. Sebelum lulus harus minta halalnya, berdamai dulu. Hadirin Allah, berat ya, adab di sini disandingkan dengan makna akhlak oleh para ulama disebut adab zahir. Itu baru lahiriahnya, belum yang batinnya. Maka kemudian lanjutannya ini begitu juga berbuat baik. Selesai. Genteng orang dipanjat. Kurang buruk apa itu, Pan? Berapa kali Abi bayar tukang tuh pecah semua gentengnya. Naik. Ya, Brisdo, antum di kamar itu supaya kalau naik itu kedengeran sama antum. Nah, naiknya lewat situ. Gak ada gunanya ya, gak ada gunanya. Berbuat baik kepada manusia tetapi meninggalkan sholat salah. Ibadah bagus tapi buruk sama tetangga salah.
Maka kemudian salah satu karakteristik Islam adalah menjaga adab. Abi Adi ada enggak waktu itu Abi Rusdi tausiah dari bapaknya Bima? Gimana Abi Rusdi? Di mana bumi dipijak? Gimana itu? Di situ langit dijunjung apa dijinjing? Junjung. Jadilah marbot jangan sholatnya itu dicari-cari terus. Masihlah bola lari dor udah komat, masih ada orang di dalam kamar. Tinggalnya di masjid. Namun di masjid nginap, pas sholat gak ada. Motornya ada. Tinggal di yayasan, kebersihannya harus diomel-omelin. Di mana dia kakinya diinjakkan? Oh, di pondok. Adab nomor 1, kebersihan bagian daripada iman. Paham. Tapi nanti kotor. Itu hal-hal yang membuat masalah. Sebetulnya kalau mau sukses, sikapnya itu, ya, adabnya itu. Kemudian apa lanjutannya, Din? Adab kepada Allah paling sering kita lakukan apa? Din. Sholat kan paling sering ya, itu berkomunikasi dengan Allah. Peci nggak dipakai, tangannya garuk-garuk. Ada yang berantem-beranteman di ngadep Allah. Ya, ihsan bagaimana ihsan? Ihsan bagaimana? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tahu fa innahu yaraka, yakin Allah melihat. Dan saat sholat itulah sedang berdialog tuh, tafsir surat Al-Fatihahnya berdialog, bertanya jawab dengan Allah. Maka kalau sholatnya kayak balapan juga aneh. Tumakninah menjadi rukun, buru-buru gitu. Lanjutin. Salah satunya itu tadi mengetahui sesuatu pada tempatnya. Siapa yang paling harus dihormati? Ulama. Setelah para nabi tidak ada lagi adabnya bersholawat. Ilmu dilanjutkan kepada siapa? Sahabat, tabi'in, tabu tabi'in, dan para ulama. Yang tertinggi derajatnya yang harus kita letakkan adab ta'zim kepada orang itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Turun. Siapa orang yang paling alim di tempatmu itu, yang paling harus kamu hormati. Berikutnya nanti orang tua. Itu kalau antum punya pengetahuan tentang adab dan paham gitu. Lalu apalagi, Din? Yang keras. Itu orang Malaysia, jadi bahasanya begitu, diterjemahkannya agak sulit. Intinya yang paling mudah dipahami, meletakkan suatu pada tempatnya sesuai harkat, martabat, dan kedudukannya dalam pandangan Allah. Siapa yang Allah tetapkan orang paling mulia? Juga orang berilmu tadi dari sampai yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Yang kedua, apalagi kalau Abdullah nih bapaknya, ibunya guru ya. Pas ngajar Abdullah coba, 2 itu. 1 memang orang tua, 2 adab kita sebagai murid kepada guru.
Guru ya double, din double tuh. Maka kalau kuliah tuh dosen dikerjain habis itu, walah, ditipu jawabannya. Nggak selamat, boro-boro barokah. Dia nggak kena azab aja sudah untung. Ya, ditipu. Habis masuk link, pergi dia naik motor. Namu pula. Kuliah itu begitu. Kemudian adab kepada Allah dengan percaya dan beribadah. Apa tujuan hidup Ki? Tujuan hidup apa? Ibadah. Sambil nunggu waktu sholat diisi dengan kegiatan yang bernilai juga ibadah ghairu mahdhah. Ya menuntut ilmu, santri, ya bekerja, ya beraktivitas yang baik yang lain, yang itu semua bernilai ibadah. Nanti ada pembagiannya ya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, dan semuanya dalam pandangan orang beriman hidupnya hanya untuk itu. Kalau hidupnya ada yang lainnya nggak sesuai peruntukannya, dia diciptakan untuk ibadah tapi dia mengatur kehidupan atau menata kehidupan ini jauh dari perwujudan ibadah. Maka sebab adab kepada manusia adalah memenuhi hak-haknya yang mesti diberikan kepada mereka. Adakah orang yang ingin membuang emas, Mbak Ayu? Orang waras, emas mau dibuang. Sudah ada pada dirinya dibuang. Ada begitu? Mustahil. Kalau besi karatan ya langsung dibuang. Ya. Tuh. Sebab orang itu adanya cuman menyusahkan, enggak memenuhi hak-hak. Ya. Nuntut. Kalau enggak ada dia bahagia, ada dia susah hidup kita dalam pertemanan atau lingkungan itu atau dalam organisasi. Orang ini susah. Istilahnya ada orang sulit, ya, orang sulit juga ada. Atau hal ini lanjut B. Atau hal ini apa? Adab. Stop. Berkait itu bagaimana? Yang adabnya tinggi, maka itu dari iman yang tinggi. Kalau enggak beradab berarti imannya apa? Rusak, imannya lemah atau rendah. Setiap muncul perilaku yang bertentangan atau atau dosa itu pasti ada hubungannya dengan iman yang rendah atau iman yang berkurang minimalnya. Karena imannya apa? Bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya karena apa, Rik? Iman ketaatan. Berkurangnya karena apa? Maksiat. Pan, gimana mau tasmi? Yang paling berat mengalahkan siapa, Pan? Mengalahkan diri sendiri itu, mengalahkan hawa nafsu, rasa malas, ya. Ingin nyoba gitu kan. Nyobalah lantai 3 terjun gitu, dicoba gitu. Bukan hanya lihat pemandangan dan cewek di kos-kosan samping, jangan langsung coba terjun gitu. Langsung ODGJ baru berarti ini, ya kan? Pikiran liarnya sampai gitu loh, terusin. Nanggung karena cuma nyoba begitu. Lompat aja sekalian. Ya. Imam Al-Ghazali menulis, ada rumusannya nih. Serak. Apa rumusannya? Baca dari Din. Apa rumusannya? Sangat penting tentang adab ini Stop. Biasanya habis sampaikan ya tauhid aja, iman aja, adab aja. Sekarang ini sudah diformulasikan itu hubung kaitnya begitu tuh. Benang merahnya apa, Saudara? Kesimpulannya itu yang tukang nulis skripsi itu, simpulannya jelas. Ada korelasi kuat antara tauhid, iman, syariat dan
Adab. Gimana gambarannya secara ideal? Secara ideal, nggak pernah takut ekonomi, tauhidnya bagus. Nggak pernah kebayang harus punya gaji tetap tiap bulan, karena akan tetap diberi rezeki oleh Allah. Nggak terlalu pusing mau kerja di mana, yang penting dia kesiapan untuk menerima pekerjaan yang Allah berikan. Merdeka saja, jadi nggak perlu. Itu tauhid ekonomi. Serap, tauhid masalah setan. Yang mau tidur di kuburan juga nggak apa-apa, serap. Berhenti kau jadi laki-laki takut tidur di masjid sendirian. Kedot nih kalau tinju-tinjuan sama manusia, tapi sama setan jin lempem. Sama kecoa berlari-lari nggak karuan. Itu mungkin ada psikologinya, ya Han. Tapi juga apalah kecoa itu sampai bisa membunuh orang, kan enggak kan? Takut tabiat yang benar, yang wajar ya, takut binatang buas, takut ketinggian, jatuh, itu masih wajar. Takut yang keliru, takut masa depan rezeki, takut kepada setan, mati lampu, gupot, takut. Ada orang meninggal, pengumuman orang meninggal, takut. Ini nggak benar nih. Ada yang santri masih begitu, guru akidahnya belum berhasil loh. Cukup baca ta'awud, cukup baca ayat kursi, cukup baca perlindungan-perlindungan lain. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kalau ternyata habis gitu juga takut. Santri udah lulus, libur, tapi harus kerja. Abi-adi itu nggak mau tidur di asrama sendiri, pengen tidur di J. Kalau pas libur total, tapi abi-adi belum pulang atau belum mau libur. Habis gitu nggak? Berhenti belajar akidah dulu. Nggak ada apa-apanya itu. Seluruh setan berkumpul untuk mencelakai kita. Kalau kita dilindungi Allah, tidak akan ada bisa layadurhum, nggak akan bisa memberikan kemudaratan. Mbak Mutia nggak takut sendirian di kamar pojok, di belakangnya perumahan kok takut. Apalagi tauhid yang lain. Apa tauhid apa ini yang lagi ramai ujian? Tauhid dimaknai diuji apa? Yang balik-balik semua orang kayak tidak menolong, semua orang kayaknya nyusahin. Berarti Allah yang akan memberikan pertolongan. Ada apa tuh kuat-kuat semuanya hilang. Asal iman dan Allah tidak hilang, kita masih punya semuanya. Tauhid iman. Ustaz Budi Asyari tegas, jangan ngapal Quran dulu sebelum imannya ditata. Gimana maksudnya itu? Hafalan hanya di kepala. Apa taksonominya baru kognitif, baru memindahkan. Ya karena ini ayat ya, hafalan itu ya ke kepala memori kita, ke memori ingatan kita, baru itu. Tapi mengimani tiap isi ayat-ayat yang dihafal, siapa yang menjamin? Hafiz satu juz, imannya juga. Maksudnya kalau para sahabat itu standarnya gimana Mbak Ida? Para sahabat itu tidak banyak mempelajari Al-Quran sampai mungkin berjuz-juz, tetapi sahabat itu 1-2 ayat dipelajari, ditadaburi, dipahami, diamalkan. Dan rekor di situ. Bedanya Rasulullah dan guru-guru yang modern ini di situ. Semua media sudah dipakai tapi kalah dengan Rasulullah. Sang guru, sang mu'alim, ya karena di situ Rasulullah mengamalkan, kitanya hanya menyampaikan, mengajarkan, menteorikan, belum menjadi role model. Jadi kalau pengen cepat punya wibawa, amalin, gitu loh. Wenteng nanti. Mau tahu saya tahajud karena ahli tahajud, enteng. Mau tahu saya sedekah karena ahli sedekah, ya enteng, udah pengamal pelakunya, bukan pengajarnya.
Tapi sudah menghidupkan apa? Quran itu. Ajaran-ajaran yang ada di Quran sudah wujud. Itu kalau makna lain dari Ihya Sunnah itu menghidupkan sunnah itu begitu. Perspektif nyata ya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana akhlak Rasulullah seperti Al-Qur'an yang dijelaskan oleh istri Rasul ya ditanya tentang akhlak Rasul Aisyah ya karena hukum Quran. Syariah, tauhid, menuntut adanya keimanan. Kemudian iman ini baru dikatakan beriman kalau bagaimana? Dikatakan orang itu beriman yang benar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah apabila sudah mengamalkan. Belum dikatakan beriman kalau hanya percaya dalam hati, sebab iblis pun percaya dalam hati Allah sebagai pencipta, tapi iblis tidak mau menyembah atau beribadah dalam bentuk bersujud kepada Adam, maka dia disebut wa kana minal kafirin, termasuk dari golongan yang kafir. Apa wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau manusia hanya percaya tidak kemudian, nah ini berikutnya syariat diamalkan, ya belum dikatakan sebagai orang yang beriman gitu. Belum. Menurut dia KTP-nya, pengakuan dia, tapi kan itu manusia sendiri, apa dugaan dia, tapi Allah menganggap kita atau orang itu sebagai orang beriman atau tidak, itu yang perlu dirisaukan. Benar keimanan dalam pandangan Allah ini juga mengenangan kita, rasa-rasa diri kita beriman itu Allah juga mengakui, menerima keimanan kita, belum tentu. Nah, secara peraturan beragama ini iman diwujudkan dengan melaksanakan syariat. Yang muter-muter supaya kritis gimana Brusdi? Orang filsafat sengaja mencari Tuhan dengan apa? Brusdi? Akal. Brusdi yang mendalam, orang mencari Tuhan pendekatan kolbu. Itu banyak nanti orang bersuluk atau orang sufi. Dalam versi kitab Tazkiyatun Nafs Syekh Ahmad Karzan, orang mengenal Allah, mencari Allah dengan melaksanakan syariat. Itu nanti luas ya penjabarannya. Maka mestinya yang melaksanakan syariat itu juga tidak kering dari pemaknaan dan penghayatan. Bukan hanya ritual. Spiritual beda dengan ritual. Spiritual itu penuh makna, apa yang dilakukan itu nyambung dan berdampak positif. Kalau ritual ya rutinitas, ya sholat, tapi tetap dusta, tetap bohong, berantem santri. Ya sholat tetap, tapi kemungkarannya juga tetap. Itu ritual itu begitu, nggak memberikan dampak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masih ada yang bohong-bohong lagi ya bersyukur. HP siapa lagi itu? Ya. Berdoa aja bersyukur. Waktu mustajab. Allah, tolonglah dalam menjadi pengasuh ini ya Allah. Hanya kepadamu lah. Mohon dibantu ya Allah, ditolong. Tunjukkan santri-santri yang dia punya potensi nakal kemudian mau dirubah. Bohong, membawa HP enggak ngaku. Ngomong begitu sama Allah, nanti dikasih tahu. Itu membangun tali yang lebih kuat, hablum minallah begitu. Jangan ngobrolnya sama orang terus, ya. Nah, ngobrol sama Allah. Iya. Bisa enggak ngobrol sama Allah itu? Dilatih ya. Ya ngomong saja dalam doa-doa, nanti Allah memberikan irsyad, taufik, bimbingannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, seseorang yang bagaimana ini? Tauhid, seseorang menuntut adanya keimanan, dan keimanan itu menuntut pengamalan syariah. Seseorang yang tidak berpegang pada syariat, maka sesungguhnya ia tidak memiliki keimanan sempurna. Ya iman cuman tahapan pertama, percaya. Ya.
Sedangkan definisi iman gimana? Tasdiqu biqalbi, taqriru bil lisan, wa amalu bil arkan. Kalau dia tidak mengamalkan dengan seluruh anggota badannya ibadah-ibadah itu, belum dikatakan beriman secara sempurna. Dan ketauhidan, tauhid yang sempurna ini sangat sulit, ya. Kalau digambarkan, mendapatkan musibah itu senang apa sedih? Senang apa sedih? Sedih, ya serap. Orang yang bertauhid tinggi, yang penting Allah itu enggak marah kepadaku, mau dikasih apapun enggak peduli, musibah atau nikmat sama saja. Musibah gugurkan dosa, berpeluang mendapat pahala sabar, dan itu enggak masalah bagi orang beriman itu. Dapat nikmat digunakan untuk kita sarupkan untuk beribadah kepada Allah dan wajib disyukuri. Kalau enggak bersyukur, inna adzabila sadid. Orang beriman gitu. Itu yang biasa-biasa. Bagaimana waktu itu dapat musibah? Sabar, biasa aja. Indah sotmatil ula, pertama dapat musibah, responnya apa? Kalau dia sabar berarti dia ridho, baik imannya. Beralih daripada sabar itu ridho bil qada, menerima ketetapan Allah. Tentu yang sudah terjadi. Ridho bermakna juga rukun, bahasa saya akur. Gimana Mbak Ida? Akur dengan ketetapan Allah. Sebab sekali memprotes dong, berarti apa? Merasa Allah itu dianggapnya keliru, memprotes ketetapan Allah. Padahal ketetapan Allah itulah yang terbaik dengan segala keilmuan, kemaha-maha yang dimiliki oleh Allah. Itu kita yang doib hamba ini, full iman, full ilmu semuanya, yang dikenai takdir itu wajib menerima. Karena itu bagian dari rukun iman. Enggak diterima juga, tetap terjadi apa yang Allah kehendaki. Kan rugi. Maka ridho. Berikutnya yang paling tinggi apa? Setelah sabar, ridho, paling tinggi menerima takdir Allah itu syukur. Walaupun itu musibah. Gimana caranya itu? HP ini meledak nih, wifi lancar, HP meledak. Gimana itu? Barangkali HP-nya ini kalau nggak meledak banyak maksiatnya. Bersyukurlah itu meledak, berhenti maksiat. Atau meninggal sekalipun, jangan-jangan ini orang ini kalau umurnya panjang, dosanya terus bertambah. Rohatan mingkuli syarin, berhenti dari berbuat dosa. Keluarga kita yang meninggal tuh jangan-jangan nih kalau panjang umurnya Allah tidak menjamin husnul khotimah. Jangan-jangan dia tergelincir di ujung-ujung atau di masa tuanya kelakuannya masih berbuat dosa. Umur 60 nggak bertobat, lewat tuh akan jadi orang sesat, orang fasik terus menerus. Terminal pertama 40 tahun tidak ingat kepada Allah, lewat juga itu tahapan pertama. Parahnya lagi 60 tahun, misteri 60 tahun kok nggak berhijrah, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, udah susah diharapkan kebaikannya lagi setelah itu. Maka kalau kita jumpai orang-orang tua yang masih nyawer itu, kakek-kakek masih nyawer organ masih, ya doh banyak itu mbah-mbah itu yang terdepan katanya kan, kakek-kakek yang terdepan itu nggak akan lagi bisa diharapkan kebaikannya setelah umur 60 tahun. Jadi gimana doh? Apa harus minta mati? Minta yang terbaik. Kalau hidup diberi umur, minta diberi umurnya yang bermanfaat. Kalau memang harus meninggal, berhenti dari dosa, dan kita sebagai hamba Allah itu tidak punya wilayah sedikit pun masalah kematian ini. Kapan saja harus siap. Penerimaan terhadap maut itu istilah prerogatif itu ya nggak ada manusia itu mau menawar. Ada hadis, semua penyakit likuli dain dawaun, ada obatnya kecuali maut. Ya sudah mati itu. Maksudnya sikap hidupnya bagaimana? Setiap hari beramal maksimal, tapi selipkan juga
bahwa kalau mati sewaktu-waktu sudah siap. Jangan lupa bahwa kematian itu akan bisa saja datang dengan tiba-tiba menurut kita. Sebab kematian selalu dirahasiakan. Tauhidan sempurna sulit, sementara syariah menuntut adanya adab. Barang siapa yang tidak beradab, maka sesungguhnya ia tidak mengamalkan syariah dengan sempurna, tidak beriman dengan sempurna, dan tauhidnya tidak sempurna. Meninggalkan adab berarti bertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang adabnya buruk, maka ia tertolak dari pintu kebenaran. Antri, Pan. Sebabnya antum tidak beradab, ilmu tidak mau masuk. Ilmu itu gak mau datang kepada orang yang tidak beradab. Itu menurut kitab apa ini? Radul Talibin wa Umdatus Salikin. Kemudian berikutnya, Din, rumusan kalimat tersebut, paragraf berikutnya, Din. Adab zahir dan adab batin. Serap, lanjut. Jika seseorang yang adib, yang punya adab, terus ya. Talibin wa Umdatus Salikin. Stop. Pelan-pelan. Jika jiwa seorang dilatih dengan adab sunnah, maka Allah SWT akan memberikan apa? Cahaya dalam apa? Hatinya. Nih. Mana sah? Malah disobek-sobek bukunya. Bagaimana penerapannya ini? Mbak Ayu, yang paling berat apa? Guru memasukkan cahaya. Berat semua ya, masukkan pelajaran aja payah, yang itu sifatnya lahiriah, apalagi memasukkan cahaya iman yang kemudian hidup dia. Ilmu yang kita ajarkan itu selalu menjadi pengawas dan rem ya, ngawasin. Oh ini salah nih. Menurut ilmu yang saya pelajari ini dosa ini. Stop. Jadi punya pengawas, self kontrol diri. Santri itu kemudian diberi timbangan itu. Oh ini dosa, oh ini fasik ini. Nah, begitu. Dengan cahaya dalam hatinya, dengan cahaya ma'rifah, hidup pengabdiannya kepada siapa? Hakikatnya kepada Allah. Guru-guru ini orang yang menerangkan, ya. Pada hakikat tujuan ibadah semuanya hanya untuk Allah. Adab sunnah merupakan adab zahir, yakni melaksanakan kewajiban syariah. Tuh. Jadi gimana pelaksanaan syariah ini? Ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan, ya sholat berjamaah, ya tilawah Quran, ya puasa, ya ibadah-ibadah sedekah yang lain, itu zahir semua sudah dilaksanakan sesuai ketentuannya, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah sesuai anjuran-anjurannya, mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad, perbuatan-perbuatannya dicontoh, sunnahnya, akhlak Rasul dicontoh, maka seorang hamba bisa wusul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui praktek adab. Tuh. Penerapan adab itu membuat hamba kita ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab zahir yang kemudian menyampaikan kepada usul kepada Allah. Mbak Mutia, sekarang ada batinnya apa coba? Baca. Jangan ngantuk.
Enggak perhatiin. Wah, stop. Contohnya, liarnya hawa nafsu, nggak ngeri. Bahasanya sudah begitu. Contohnya apa? Kasih contoh. Guru kan begitu. Pengen jadi guru, daftar kuliah guru. Coba satu kalimat itu. Sedangkan ada batin adalah penjagaan terhadap hati dan dari liarnya hawa nafsu. Kasih contoh nih, santri biar paham. Nafsu ada berapa, Mbak? Di Quran nafsu ada berapa? Kita paham tentang manusia yang paling tahu Allah. Allah turunkan penjelasannya itu Quran. Ya, firman Allah di situ diterangkan manusia itu punya nafsu berapa? 4 yang satunya apa? Eksplisit ya, apa implisit ya, sebenarnya tidak tertulis langsung, potensi. Ulama lain dia tekstual 3 yang jelas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu tidak termasuk. Ada yang memasukkannya. Karena itu masih menjadi potensi mau baik mau buruk di dalam surat As-Samс. Jika mau kuliah menjadi sarjana, setiap paragraf itu paham kalimat intinya apa, itu memahami teks, ya jadi bisa menguraikan. Jangan pemakalah bacanya nggak paham. Ini ada kalimat intinya, kemudian ada kalimat yang penjelas, istilahnya uraian itu diperjelas. Maka dari hati liar itu contohnya. Karena sumber kesesatan akidah sumbernya dari kotornya hati. Berarti berikutnya diturunkan menurut penulis ini penyakit hati. Penyakit hati apa? Ini kalau jelasin. Jadi rinci penyakit hati. Paling berbahaya sih syirik, mendua. Menduakan Allah. Ini baru nanti yang lain-lain. Apa? Hasad di Quran disebut, ya kan? Kiber, sombong disebut di Quran. Itu penyakit-penyakit hati. Takabur, ujub, ria, itu penyakit-penyakit itu. Jadi bagaimana pendidikan itu? Yang liar itu tadi, hawa nafsu tadi dan turun-turunannya tadi ya dijaga supaya tidak muncul. Ya, penyakit-penyakit hati, amradul qulub ini, penyakit-penyakit hati menurut Imam Al-Ghazali, ya, penyimpangan dari akidah yang benar itu disebabkan hati yang dikuasai oleh hawa nafsu dan fanatik kepada pemikiran ahli bid'ah. Ciri hati yang dikuasai oleh hawa nafsu ada 3. Nih, cinta kedudukan, ada yang senang jabatan, itu penyakit kejiwaan perspektif Islam. Orang kok senang jabatan, ya, senang loh kalau jabat ini jabat itu ditarget sama dia, karena di situ mungkin ada honornya, senang begitu. Berbeda dengan orang yang diaklamasi, ditunjuk umat, berbeda. Nggak ada itu kalau yang mampu mengemban amanah itu kecuali bapak itu, kecuali ustadz itu, kecuali ustazah itu. Berarti itu bukan memburu-buru kedudukan, tapi diperlukan, dan dirinya secara perasaan tidak mencintai jabatan, tidak cinta kedudukan, hubbul jah, enggak. Kemudian yang kedua, cinta apa? Inilah menjadi hijab, ini penghalang Habib Rizdo. Cinta kedudukan penghalang sampai kepada Allah, ya kan? Kemudian cinta dunia itu. Pagi siang sore udah keluar tuh statement Habib Rizdo tuh. Gimana caranya biar bisa kaya gitu. Terus walaupun nanti ditambahin bisa jadi donatur, bisa buat pesantren gratis. Iya, tapi awalnya kaya. Karena belum punya begitu. Pas sudah punya uangnya belum tentu istiqomah niatnya, belum tentu. Ya. Maka penghalang dunia, penghalang cinta kepada Allah sampai kepada Allah di antara cinta dunia dan harta. Jabatan,
dunia dan segala isinya itu, kan kemudian harta. Jadi trilogi cinta inilah yang menjadi racun yang mematikan akidah seorang muslim. Ya. Apa racunnya? Rick, kamu jangan buka yang lain selain slide ini, tulisan ini. Apa racunnya, Rick? Apa? Satu? Cinta kedudukan. Baru kemudian cinta dunia dan satu lagi cinta iya apa? Satu cinta apa? Dua? Tiga? Harta. Pi, jelasin. Contohnya. Jadi antum baca itu pikirannya harus bisa menjelaskan. Berarti pada tingkatan paham, bukan sekedar tahu. Din, contohnya Din, cinta kedudukan yang real. Nabi dikasih kedudukan, mau Nabi dijadikan raja. Contohnya. Kalau sekarang ditawari jabatan apa Din? Jadi apa? Jabatan di dunia ini Pak Lurah ya. Jadi DPR, jadi apa? Mau? Mau berarti apa? Seneng. Malah menguber-nguber itu yang dituju hidupnya. Contohnya lagi, Din. Cinta berikutnya cinta apa? Dunia. Gimana? Contoh dunia. Hakikat dunia seperti apa dalam pandangan Allah? Dunia ini sangat hina, rendah. Baik. 5 menit sampai 10 menit. Pertanyaannya apa? Ini enggak selesai juga ya, masih banyak ya. 3 racun akidah. Ini di sini akidah loh ya, berarti keyakinan kalau hidupnya berporos pada itu, 3 itu, ya maka seluruh anggota tubuhnya pilihan-pilihan keputusannya ya cuman untuk mencapai 3 itu hidupnya. Belum ada yang bertanya ini. Apa pertanyaannya? Biar enggak ngantuk. Guru. Mbak Sarah pertanyaannya. Gak usah sebutin namanya, malah nggak boleh. Apa? Jadi dia itu tuh doanya singkat dulu Ustaz, tanpa ada kayak zikir dulu, tanpa ada ini karena takut ketinggalan pesawat gimana begitu. Terus pertanyaannya sesuai materi. Baru pertanyaannya harus berhubungan dengan materi. Yang lain? Mbak Ida, apa pertanyaannya? Mbak Najma, kok malah guyu-guyu piye? Berusdi, apa pertanyaan? Ya ulama pasti beda pendapat. Kitab Tasqul Nafas yang
Syekh Ahmad Karzon 3, Ibnu Qayyim 3. Gitu. Yang satu itu yang fa'alhamaha fujuruha itu potensi yang bisa jadi mutmainnah, yang bisa jadi apa? Amarah bisu itu. Bercabang dia. Ilhamnya apa? Nafsu kemudian itu melahirkan perbuatan. Yang perbuatan itu sudah dirinci. Perbuatan mutmainnah ketika beramal soleh, perbuatan amarah bisu kalau dia jadi budak, diperintahkan dosa diikuti semua. Dan setelah berdosa, muka-mukanya muka tobat, lawamahnya muncul, ya kan? Menyesali atas perbuatan dosanya itu. Itu menandakan orang itu masih punya hati yang marit, sakit gitu. Tapi kalau sudah hati yang mayit, mati, kolbun mayit, ya tidak ada guna-guna seperti cangkir kebalik. Berbuat maksiat apapun, dinasihatin apapun, tidak memberikan perubahan atau tidak bergeming, enggak ngepek gitu. Menuju mati lah kalau dia orang Islam itu, menuju mati, sakit, menuju sekarat, menuju mati. Walaupun dia tetap berKTP Islam, hatinya itu seperti cangkir kebalik, yang mana aslinya cangkir itu harus terbuka, menerima hidayah, menerima nasihat, menerima ilmu. Negara orang balik ini nggak bisa lah, mau ditausiain kayak apa. Dan itu seberat-berat hukuman kalau antum paham, Allah tidak menghendaki dia jadi orang baik. Bertemu dia dengan orang-orang soleh, berseliweran di grup itu, nasihat-nasihat, tapi tidak nembus ke hatinya. Allah menutup itu seperti cangkir tadi balik, tengkurap. Ya kalau kayak begitu memang yang kuasa Allah, taufik nggak dikasih, taufik tidak diberi. Nah ngerilah kalau Allah menghentikan hidayah, itu yang paling ngeri. Keistiqomahan itu makanya melebihi karomah, karena hidayah bisa berhenti. Allah tutup kemudian tidak bisa menerima semua nasihat yang ada. Brisdo, apa pertanyaan? Berat amat hidup saya hari ini. Syukurin. Kapok berarti. Apa pertanyaan? Ya berlaku kaidah umum ya, siapapun orangnya, atas dasar cinta kita memberikan nasihat, diingatkan. Karena kebanyakannya kan baru sampai pada pengetahuan, belum masuk kepada iman dan melahirkan adab, belum. Masih pada menumpuk-numpuk materi gitu loh. Sekarang sama kalau ini santri ini diberikan PDF buku dan artikel banyak, masuk ke dalam apa? Notebook. Orang berisi ini melalui HP atau buku. Tadi dikasih print out. Baru begitu loh dong. Nih, gitu. Memang itu tangga awalnya untuk memperoleh ilmu. Berinteraksi dengan ilmu, sumber belajar itu guru, buku, ya kan? Apa saja yang kemudian menghantarkan ilmu, perpustakaan, itu baru ketemu, tapi itu belum masuk pada pemahaman. Itu Rusdi sudah dikirim di grup bimbingan Rusdi ya, tahapan berpikir. Berpikirnya baru tahu, sangat rendah, belum sampai pada analisis. Pemaknaan mendalam, dan itu berikutnya Allah memberi atau tidak. Rusdi, semua ilmu pelajaran diterima kurikulum di sekolah Islam apapun, baru pindah dari buku ke kepala, tapi belum jadi keyakinan, belum internalisasi, menyatu menjadi personality atau kepribadian, belum. Itu baru ilmunya banyak. Nah maka orang itu bergaul dengan siapapun bisa mengambil faedah dan tahu batas-batas diri. Oh ini dia mulai error nih, gak usah nih. Ilmunya banyak tapi amalnya enggak. Maka para ulama kan jelas tuh lebih butuh kepada
sedikit ilmu dan banyak adab. Karena puncaknya ilmu adalah beradab. Tangganya memang belajar, dapat pengetahuan, tapi akhirnya belajarnya berhasil atau tidak terbukti dengan adabnya baik atau tidak. Kalau pemuda ini gimana caranya adab saya bagus, berarti balik nih, bukan ilmu banyak nih. Saya jadi orang beradab dan terus menerus menambah ilmu. Yang pertama gimana? Maka tujuan pendidikan ini yang Mbak ini dapat tuh kitab Ustadz Ahmad Alim itu. Tujuan pendidikan itu melahirkan manusia beradab. Nantilah setelah beradab itu rinciannya yang lain tuh. Ini beradab. Adab diterjemahkan bukan sopan santun, nunduk-nunduk, senyum, bukan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adab kepada Allah bertauhid, ya. Beribadah. Adab kepada pemerintah, mentaati jadi apa? Good citizen, apa warga negara yang baik, bayar pajak, aturan. Adab itu luas. Kalau adabnya benar, yang lainnya akan baik. Jadi gimana? Sudah bisa dirubah, lebih diutamakan menanamkan adab. Nah, dibilang sholat tahajud berhasil, pelajaran jam 8 matematika di kelas ngantuk, nggak maksimal, perspektif adab itu lebih baik. Tapi yang parah kan matematika enggak, tahajud enggak, semuanya enggak. Kurikulum ekstrakurikuler itu menjadi kurikulum yang utama. Sikapnya menerapkan sholat duha ini seperti pelajaran serius. Gurunya juga, oh ini jangan sampai sholatnya mainan, gitu. Jangan sampai ini ribut, diawasi. Ini pendidikan, penanaman adab. Ya, mangkel saya dulu itu, ini yang tukang buat bimbel-bimbel itu kan kalau apa ini yang mahal apa? Pernah saya ikut liang ya di bahasa Inggris tuh. Mahal ya, segitu ya. Giliran Mbak Ana yang meripat ngaji murah betul. Menjadi guru ngaji di China murah betul. Giliran ilmu itu mahal. Ya, menganggapnya memang begitu. Karena hubungannya hanya kesuksesan dunia. Adab terhadap ilmu, mana ilmu yang fardu ain, mana yang ilmu fardu ain. Baik, yang lain pertanyaannya di grup ditunggu yang relevan dengan materi. Waktunya habis karena ujian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.